Padahal tuh kita tahu halal itu bukan syubhat, ya. Halal kita karena kan melakukan sesuatu, makan sesuatu berhubungan dengan kita yang kita mau makan, ya kita tahu nih halal atau haram. Nah, kalau memang halal, jelas halal. Meskipun orang pada bilang syubhat, boleh kita makan, tapi lebih bagus, lebih aman, lebih sempurnanya tinggalkan, ya, untuk memilih keamanan daripada kehormatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama di salah satu taman syurganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan kita kepada Allah bahwa duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه واعلم أن من أتى شيئا يظنه الناس شبهة وهو يعلم أنه حلال فلا حرج عليه من الله في ذلك ولكن إذا خشي من طعن الناس فيه بسبب ذلك كان تركه حينئذ حسنا استبراء لعرضه. قال بعضهم يستحب لكل من ارتكب ما يدعو الناس إلى الوقيعة فيه أن يستر على نفسه كمن أحدث في صلاته أو وهو منتظر إقامتها لا سيما مع قرب الزمان فيستحب له أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف موهما أنه راعف سترا على نفسه لئلا يخوض الناس فيه. وجاء أن أنسا رضي الله عنه قال خرج لصلاة الجمعة فرأى الناس راجعين منها فدخل محلا لا يرونه وقال من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin hadirat sekalian, kita masih dalam hadis yang ke-6 dalam kitab Arba'in Nawawi, berbicara tentang halal dan haram, wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal dan yang haram, halal jelas, haram sudah jelas. Kemudian di tengah-tengahnya ada wa bainahuma, kata Nabi, di antara kedua halal dan haram umurun mushtabihat. Ada perkara-perkara, urusan-urusan yang mushtabihat. Ishtabaha, yashtabihu, ishtibahan. Isim fa'ilnya mushtabihun. Apa maknanya? Perkara yang hukumnya serupa, samar. Samar-samar. Kalau bahasa warung, remeng-remeng. Ya, remeng-remeng. Ustaz Ali, mohon maaf ya nggak kelihatan ya. Remeng-remeng. Jadi remeng-remeng itu syubhat. Jangan dimasukin. Ini kita malah nyari, ya, warung remeng-remeng mana nih gitu. Jangan syubhat, ya. Bagaimana syubhat itu dalam Islam? Bagaimana syubhat itu di dalam syariat kita? Faman ittaqa syubhati ay taharraza anha wa tarakaha wal muradu biha al mushtabihat. Kata Nabi, maka siapa yang menjaga dirinya
dari syubhat, artinya menjaga, taharraza anha wa tarakaha, menjaga jangan sampai dia kerjain, menjaga jangan sampai dia makan, wa tarakaha, dan meninggalkannya, tinggalin aja itu yang syubhat, yang nggak jelas hukumnya, ya, yang remeng-remeng. Maka siapa yang menjaga dari syubhat, menjaga kemudian dia tinggalkan tuh yang syubhat, faqad istabra'a lidinih, maka kata Nabi yang pertama, maka sungguh orang itu telah menjaga dan membersihkan dirinya di dalam agamanya. Artinya menjaga kekurangan dalam keagamaannya, menjaga dirinya dalam segi keagamaannya, jangan sampai ada yang kurang. Kalau sampai dia makan, dikerjain sesuatu yang syubhat, maka itu maknanya mengurangi daripada keislamannya, mengurangi dalam keberagamaan dia. Benar-benarkah dia beragama Islam dalam menerapkan syariatnya? Kenapa kok dilihat masih makan barang-barang yang syubhat? Maka jelas kata Nabi, siapa yang menjaga dan meninggalkan perkara yang syubhat, yang remeng-remeng, maka sungguh orang itu telah membebaskan dan menjaga dirinya dari kekurangan di dalam agamanya. Wa irdih, dan juga orang itu telah menjaga kehormatannya dengan dia tidak memakan barang syubhat. Maka orang yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, dia nggak makan, dia nggak kerjain, dia tinggalkan itu, maka orangnya disebut wari', sifatnya disebut wara', ya. Jadi wara' itu apa? Orang yang meninggalkan perkara syubhat. Syubhat nih, yang haram udah jelas, sudah jauh, goodbye, ya. Talak 3 tuh, yang haram jelas, jangan deketin. Yang syubhat, orang wara', ya, orang yang wari'. Jadi kalau orang itu wari', ya, dia menjaga dirinya dari mengkonsumsi makan sesuatu yang syubhat. Itu namanya, orangnya disebut wari'. Pekerjaannya namanya, sifatnya namanya wara', ya. Jadi kalau orang bilang itu si fulan wara', salah. Kalau mau bilang si fulan apa? Wari'. Emang bahasa Arab tulisannya kalau gundul agak ada harokatnya, hurufnya sama, wawu ra'ain. Wara' sifatnya, wari' orangnya. Orang yang memiliki sifat wara' namanya wari'. Jadi kalau nunjuk orangnya, tuh orangnya wari' tuh, ya. Jadi kita perkenalkan bahasa-bahasa ilmu, bahasa-bahasa yang benar, yang meluruskan, ya, keistilahan kita yang kadang salah kaprah ataupun sedikit keliru di dalam pengucapannya. Jadi orang yang menahan dan menjaga dirinya dari barang yang syubhat disebut, orangnya disebut wari', sifatnya disebut wara'. Nah, itu. Wa'lam anna man ata syai'an yadhunnasu syubhah, dan ketahuilah sesungguhnya orang yang melakukan sesuatu. Nah, ini ada permasalahan. Orang melakukan sesuatu yang mana orang banyak menyangkanya itu syubhat. Ya, syubhat ini banyak contohnya. Ya, misalnya dia sedang berburu, ya, dipanah dah tuh ada satu binatang, begitu kelihatan kayak kena, diparanin. Begitu dilihat, misalnya yang diburu itu, yang dipanah apa? Rusa misalnya gitu, ya. Ini ada yang geletak rusa bener, tapi nggak ada bekas panahannya. Yang ada mungkin ada memar di kepalanya. Nah, jadi matinya bukan karena panahan. Sedangkan dia mau ngambil barang apa tuh, barang buruannya, binatang buruannya kan yang dia panah tadi itu yang kena. Begitu dideketin, ini kok rusa,
nggak ada bekas panahnya, matinya bukan karena panah, tapi ada ciri-ciri lain, memar. Berarti mungkin dia matinya karena jatuh. Sedangkan yang dilihat dia tuh binatang matinya karena apa? Nah, makanya ragu-ragu tuh. Ini rusa yang tadi saya panah apa bukan? Kalau saya mau katakan ini rusa yang tadi saya panah, panahannya kagak ada di situ. Yang ada ciri-ciri lain, mungkin dia ada bekas jatuh, ya. Nah, itu contoh syubhat, ya. Jadi gimana? Makan vega gak? Disuruh tadi kalau syubhat, tinggalin, ya. Jadi meninggalkan perkara yang syubhat. Disuruhnya kita meninggalkan perkara yang syubhat. Itu. Meskipun seandainya begitu diteliti benar, misalnya ada saksi seorang petani yang ngelihat pemburu lain, ya. Mungkin karena sebab lain dia ngelihat benar itu binatang yang tadi yang ente buru, bukan dengan cara gimana, ya. Tapi saat itu dia syubhat itu, remeng-remeng. Ini yang tadi apa yang bukan? Nah itu contoh begitu, ya. Contoh syubhat. Atau yang lain-lainnya juga. Perkara-perkara yang hukumnya itu sifatnya tidak jelas saat itu antara halal ataupun haramnya. Maka ketahuilah katanya, sesungguhnya orang yang melakukan sesuatu dan orang banyak menyangkanya sesuatu itu syubhat, tapi menurut kita yang ngerjain itu halal, emang kita yang tahu, kita yang ngerjain langsung, ya, itu halal. Orang menyangkanya syubhat, gimana? Ya nggak apa-apa. Fala haraja alaihi minallah fi dzalik. Yang pertama, boleh kita makan itu, karena yang pertama kita yang tahu hukumnya itu sesuatu itu halal. Orang menyangkanya syubhat. Tapi katanya dari segi boleh kita makan, walakin idza khasyiya min ta'nin nas fihi. Nah, tapi kalau dia khawatir orang jadi rame, jadi ngomongin dia ataupun jadi macam-macam omongan nyebar dengan sebab dia makan sesuatu yang tadi orang menyangkanya syubhat padahal menurut dia halal, maka katanya gimana kata ulama, kana tarkuhu hina idzin hasanan, maka sebaiknya mendingan ditinggalin aja dah tuh yang tadi, meskipun dia tahu tuh halal bagi dia, tapi orang pada nyangkanya itu syubhat, ya. Bagusnya lebih utamanya dia tinggalkan saja. Kenapa? Istibra'an li'irdih, untuk membebaskan dan menyelamatkan kehormatannya, ya. Supaya aman dah, lebih bagus, lebih baik ya udah jangan kita kerjain. Padahal tuh kita tahu halal itu, bukan syubhat, ya. Halal kita karena kan melakukan sesuatu, makan sesuatu berhubungan dengan kita yang kita mau makan, ya kita tahu nih halal atau haram. Nah, kalau memang halal jelas halal, meskipun orang pada bilang syubhat, boleh kita makan, tapi lebih bagus, lebih aman, lebih sempurnanya tinggalkan, ya, untuk memilih keamanan daripada kehormatan kita. Makanya juga di sini katakan wa qala ba'dhum yustahabbu li kulli man irtakaba ma yad'u an-nas ila al-waqi'ah. Maka disunnahkan orang yang melakukan sesuatu yang kalau orang lihat kayaknya nggak bagus, tapi menurut kita karena ini satu hajat, boleh dalam agama kita meyakininya itu, tapi orang lihat kayaknya terjadi nyangkanya lain. Kita boleh mengerjakan sesuatu itu, tapi kita tutupin. Contohnya katanya seperti orang yang hadas lagi sholat berjamaah di depan lagi kentut. Kalau kentut batal gak? Makmum nih, sepertama lagi belakang imam lagi misalnya begitu.
Kalau batal manteng aja sampai keluar. Ya. Keluar, hadas kita, apain di situ? Keluar. Nah, bagaimana cara keluarnya? Fa yustahabbu lahu ay ya'khudha bi anfih. Keluar, caranya yang pertama ditekap hidungnya. Seakan-akan nanti orang nyangkanya dia itu mimisan. Padahal dia apa tadi? Batalnya karena apa? Kentut. Ya. Kan batal tuh kentut, hadas. Keluar dah. Nah, keluarnya tekap hidungnya deh. Nanti orang menyangkanya kita mimisan. Kalau mimisan kan siapa yang mau bisa larang, siapa yang bisa mencegah, ya. Itu satu ujian dari Allah. Nah, kalau hadas kan jelek. Kan ngomongin dah, Ustaz sembahyang. Ngapain lu lihat gak kemarin yang di belakang imam ngapain? Di luar kentut tuh. Imam apa kalau kentut? Kan gitu. Sebenarnya saya nggak apa-apa. Ya kentut juga sama bisa larang, ya. Ditahan masuk angin blebek, ya. Coba mau lepas lagi sholat. Nah, ya udah batal ketika keluar tuh angin, keluar barisan menuju tempat wudu, nah, dengan cara tadi angkat hidungnya ke bawah, jalan sambil jalan terus sampai sono, ya, sampai orang udah nggak ada, nah, baru. Jangan juga jalannya jangan ngacak, mentang-mentang mau keluar habis di zigzag kalau begitu orang, terobos, ya. Perboden tuh nggak boleh lewat, ya. Jalannya gimana? Kalau mau jalan satu tempat, satu arah, lurus aja udah. Pilih aja yang lurus, lurus, baru sono. Ya, itu uzur. Melewati orang sholat boleh, karena dia hadas. Itu uzur. Kalau sebenarnya, kalau bukan karena uzur, nggak boleh, haram melewati orang yang sedang sholat. Ya, jadi itu uzur udah. Ya, itu contohnya. Padahal kan nggak apa-apa itu, karena bang dia hadas, sampai bisa nahan, ya mungkin dadol kali, ya kan? Apalagi makanya saya sering bilang kalau sujud bagi imam jangan lama-lama, ya. Cukup membaca tasbihnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali kata Imam Nawawi. Sampai seperti itu tuh ulama untuk menjadikan imam ini benar-benar imam adil. Ya, jangan semaunya, jangan mentang-mentang dia mungkin paling khusyuk kali, paling banyak zikirnya, ya, baca subhanallah lama banget. Kalau menjadi imam, jangan, itu namanya imam gak adil. Jadi kalau bisa jangan jadi imam lagi yang begitu, ya. Tegur dulu, ditegur masih begitu juga, tegur lagi, apa namanya itu, SP, ya. Terakhir apa namanya, ya, pecat gitu. Nah itu diantara takutnya itu tadi yang udah dol, ya. Sujud itu kan kalau sujud tempat terbuka tuh, dubur, tempatnya dubur terbuka. Nah, kelamaan ditahan sih awal-awal, iya jebol juga. Namanya sujud, mana sujudnya terakhir lagi? Lihat ya, orang pada sujud terakhir kan, siapa yang ngajarin? Ada gak perintahnya satu pun kitab yang memerintahkan ketika sujud terakhir maka disunnahkan memanjangkannya? Nggak ada. Kalau sebagai seorang imam nggak ada. Kalau sholat sendiri falyutawwil masya, kata Nabi. Kalau ente sholat sendiri silahkan mau 3 jam sujud juga nggak apa-apa, udah. Itu baca aja apa aja dah tuh. Kalau sholat sendiri 3 jam, jangankan 5 menit, 3 jam silahkan. Tapi kalau jadi imam harus bijaksana, ya. Wah, ini ahli tahajud semua kadang itu. Ada satu tempat kayaknya mungkin, ya, orang-orang yang alim kayaknya gitu, kayaknya kita nggak tahu juga, ya. Lalu kayaknya sekarang pada suka tuh saat pada redho, nggak tentu, karena kan banyak yang lain juga, ya. Karena kata Nabi, karena di belakang kalian itu ada orang yang lemah, ya, yang sakit, yang punya penyakit, ya, yang tadi yang masuk angin, perutnya lagi blebek pagi-pagi lagi kan, kemarin kan
kena angin masuk angin, belum kena apa-apaan perutnya. Ya. Nah, maka ada etika cara bagi orang beribadah, khususnya bagi imam. Ada ini antik banget sini. Waja'a anna Anasan radhiyallahu an. Cerita ini dari sahabat Nabi langsung, beliau sendiri yang ngalamin. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang bekerja di rumahnya Rasulullah, khadim. Kalau kita bahasanya pembantu, ya ini khadim, lebih terhormat dah, ya. Oh, yang jelekan lagi budak, itu jangan, ya. Ini Sayyidina Anas bin Malik, khadimnya, orang yang mengabdi kepada Rasulullah di rumahnya Nabi. Satu hari katanya pada hari Jumat, kharaja li sholatil Jum'ah. Sayyidina Anas bin Malik keluar untuk sholat Jumat. Mungkin agak telat kali, ya karena satu urusan. Fara'an nasa raji'ina minha. Rupanya telat, jadi udah pada bubar. Udah selesai, udah kelar. Ya. Kalau orang udah pada kelar sholat Jumat, pulangnya bareng tuh. Beliau baru datang, berlawanan kan dengan rombongan jamaah yang udah selesai dari sholat Jumat. Gimana itu? Contohnya begitu. Seandainya kita lagi orang pada ibadah, lagi orang acara sesuatu, ya, kita nggak bisa hadir di situ. Kalian sifat sunnah, ini wajib sholat Jumat. Jadi beliau mau sholat Jumat, rupanya udah selesai, orang udah pada pulang, udah bubar jalanan. Dilihat orang udah pada pulang lagi, ya, mengarah ke rumahnya masing-masing. Fadakhala mahallan. Nah, apa yang beliau lakukan? Beliau ngumpet, cari tempat la yarawna, yang orang kagak ngelihat dia. Subhanallah, untuk menjaga. Apa jadinya daripada rame? Oh, Sayyidina Anas agak sembahyang Jumat. Subhanallah, ada adabnya, etika, ya. Ini contohnya bukan karena Covid nih, bukan, ya, bukan karena Covid. Nggak zaman lagi udah, ya, masjid-masjid jangan pakai renggang-renggang lagi, rapat, karpet, ya. Ya. Karpet pasang udah. Oke, ya, ada yang nggak berani saya ngajar di situ, mungkin apa gimana? Saya kalau masuk situ langsung rapetin barisan, pasang karpet. Kenapa? Ini bukan ibadah umat Islam, ya. Insyaallah mudah-mudahan. Buat apa kita mengaji? Buat apa menjadi seorang dai kalau tidak berani menegakkan kebenaran, ya? Dimanapun kita harus berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi Sayyidina Anas malu kan, istilahnya kagak enak, orang udah pada bubar. Nah, dia baru mau datang, ngumpet di belakang pohon dah. Ini ngumpet belakang pohon kagak dibuka, dikencing. Ya. Sopir gitu. Truk, ya, barangan aja kadang. Ini kan contoh juga, jaga kehormatan, ya. Jangan mengampar aja begitu. Nah, apalagi itu satu aib, itu kan satu cacat tuh tadi yang sopir-sopir tadi itu. Cari tempat yang lebih tertutup. Ibadah aja kayak begitu, ya. Jadi Sayyidina Anas nyari tempat, ngumpet buru-buru satu tempat yang nggak kelihatan orang. Wa qala man la yastahi minan nas la yastahi minallah. Nah, kata beliau, kan berarti kan malu sama orang. Ini malu yang benar, karena kan istilahnya nggak ibadah, telat ngerjain Jumat. Maka beliau berkata, man la yastahi minan nas la yastahi minallah. Siapa yang tidak malu kepada manusia, maka berarti orang itu juga tidak malu kepada Allah. Malunya contohnya begini, ya,
malu. Jadi mau ibadah beliau, tapi karena sesuatu udah telat daripada bubar. Nah, kan tuh di luar kesengajaan, nggak sengaja. Nah, maka beliau ngumpet, malu sama orang biasanya. Ini malu yang benar, bukan kagak ngaji-ngaji. Ngapa? Gue malu. Ah, tuh males. Lu nggak pernah keluar, nggak kelihatan, ya malu yang salah, ya. Tapi malu, makanya sampai al-haya'u minal iman. Malu kayak gini nih contohnya nih, yang dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Malu merupakan sebagian dari iman. Nah, jadi malu sama manusia. Jadi bagian malu kepada manusia termasuk juga berarti malu kepada Allah. Itu. Siapa yang tidak malu kepada manusia, maka berarti dia tidak malu kepada Allah. Itu. Waruya anna Sayyidah Safiyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiya anha ja'at ilaihi tazuruhu wa huwa mu'takifun fil masjid fatahaddatha thumma qamat ila manziliha faqama an-nabiyyu ma'aha. Cerita lagi. Kalau tadi Sayyidina Anas bin Malik, ini langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kejadiannya? Sesungguhnya katanya ada istri Nabi yang bernama Sayyidah Safiyah. Safiyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidah Safiyah satu hari datang kepada Rasulullah. Datang dah maranin Nabi. Nabi lagi i'tikaf di masjid. Ja'at ilaihi wa tazuruh. Datang kepada Nabi dan karena Nabi wa huwa mu'takifun di masjid. Nabi lagi i'tikaf di masjid. Nah, datang dah ketemu kan suami istri Rasulullah dengan istrinya. Fatahaddasa, ngobrol lama di masjid, ya. Kemudian bangunlah Sayyidah Safiyah. Nabi pun ngikut bangun. Rupanya ya mungkin mau pulang, ya, ke satu tempat. Suami istri Rasulullah dengan istrinya, ya. Lagi jalan hatta idza balaghat babal masjid. Nah, belum keluar katanya. Dari masjid kan mau keluar tuh berdua. Nabi mau keluar dengan istrinya Sayyidah Safiyah. Di depan pintu masjid kan mau keluar nih. Depan pintu masjid bukan ada dua orang lelaki, ya, nggak mau masuk ke masjid, cuman lewat. Pas lewat masjid, pas jurusan pintu, pas Nabi lagi mau keluar sama Sayyidah Safiyah. Begitu pas mau keluar di depan pintu, pas ada marra rajulan fasallama ala Rasulillah SAW. Ini dua orang lagi yang baik-baik juga, karena begitu ngelihat Nabi langsung fasallama, diucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nah, dua orang ini. Wastahya faraja'a musnah. Habis ngucapin salam, tapi apa ya? Ini dua orang laki buru-buru kabur, kayak kagak enak, malu gitu. Seakan-akan ya nggak mau Rasulullah itu terganggu aja, atau prasangka apa dah mungkin itu. Faqala lahuma imshiya ala rislikuma. Nabi lihat kok jalannya habis ngucapin salam kan, sebelum ketemu jalan biasa itu. Terus ngeliat Nabi dengan Sayyidah Safiyah, assalamualaikum ya Rasulullah. Lihat Nabi berdua sama Sayyidah Safiyah, ya. Wallahu a'lam, mungkin dua orang ini belum tahu Sayyidah Safiyah ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya gambarannya. Belum tahu ini Sayyidah Safiyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kata sebagian ahli hadis ada kira-kiraan ihtimal seperti itu. Karena dilihat lagi berdua dengan seorang wanita, padahal istrinya sendiri, istri Nabi sendiri, habis mengucapin salam langsung jalannya beda. Entar dia pelan-pelan, sebelum jalannya buru-buru dah. Mungkin nggak enak sama Nabi. Nabi lihat kok jalannya lain, agak cepat. Kata Nabi,
imshiya ala rislikuma, jalan dah biasa aja, jangan buru-buru. Falaisa syai'an taqrahanihi, katanya. Jadi itu kata Nabi, ini yang kalian lihat bukan sesuatu yang salah. Yang kalian lihat ini innama hiya Safiyah. Ini Safiyah, istriku, kata Nabi. Masih tahu, mungkin takutnya nih dua orang ini nyangka Nabi bersama perempuan lain. Nabi kasih tahu, ini Safiyah, istriku. Jadi biasa aja dah jalannya. Ya kan gitu. Jadi kan beda ya. Kenapa tadi jalannya buru-buru, kan seakan-akan mungkin nggak mau, ya nggak enak sama Nabi, malu sama Nabi karena ngelihat Nabi bersama perempuan lain. Padahal siapa? Istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fashaqqa alaihi ma dzalik. Kan dipanggil tuh Nabi, dengerin, dikasih tahu, ini istri saya Safiyah. Fashaqqa alaihi ma. Akhirnya dia ngomong juga dan dua orang. Ya wa qala subhanallah wa hal nadhunnu bika illa khairan. Emang sahabat benar-benar ya artinya bersih ya. Nabi menyangka nih dua orang ini kan menyangka perempuan ini bukan istrinya. Nabi bilang begitu, kata dua orang ini apa katanya? Subhanallah wa hal nadhunnu bika illa khairan. Ya Rasulullah, kami tidak pernah menyangka kepada engkau kecuali yang baik-baik. Jadi maksudnya kami nggak ada suudzon, ya, nggak ada buruk sangka dah tadi engkau dengan Sayyidah Safiyah. Tapi kan Nabi lihat jalannya lain di situ. Tadinya biasa, jadi kayak buru-buru itu, cepat-cepat mau ninggalin Nabi. Kan agak lain tuh. Kita juga kalau biasanya ketemu orang awalnya biasa, terus begitu papasan di jalanan langsung buru-buru, kan lain. Kenapa nih? Maka Nabi tegur tadi, ini istri saya Sayyidah Safiyah. Kata dua orang ini, kami tidak pernah menyangka engkau ya Rasulullah kecuali dengan yang baik-baik, husnudzan terus. Kata Nabi apa? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma aqulu lakum hadza an takuna dhannani syarran. Kata Nabi, apa yang aku ucapkan barusan tadi, aku panggil kalian, aku jelaskan ini Sayyidah Safiyah, bukan juga karena aku menyangka buruk terhadap kalian. Ma aqulu lakum hadza an takuna tadhunnan syarran. Aku berkata tadi itu bukan juga maksudku ada prasangka buruk kepada kalian berdua. Tetapi apa? Walakin alimtu anna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Tapi ketahuilah katanya, sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia sesuai dengan peredaran darah, mengalirnya darah. Kan pasti ada aja, ada sedikit-dikit dah gitu, karena kelihatan dari jalannya kok beda ya. Meskipun bilangnya kepada Nabi kami enggak suudzon, tapi kami husnudzon kepada engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, cakep banget jawabannya. Tapi ketahuilah sesungguhnya setan itu masuk menggodain kita, bisikin kita, bikin prasangka-prasangka kepada kita, karena setan beredar dalam tubuh kita, mengikuti peredaran darah kita, ngalir tuh. Ya. Ayyatamakkan min ighwa'ih. Maksudnya apa? Bisa aja dalam hatinya setan bisikin tuh, loh Nabi sama perempuan lain, kan gitu. Tapi kayak mulut kan bisa beda, tapi hati sebenarnya itu. Dan perlu kita ketahui Rasulullah itu beda Pak. Kenapa Nabi sampai bilang begitu? Menyangka karena ya, ini kelebihan Rasulullah. Mungkin Nabi melihat dengan ainul basirahnya itu. Bahasanya kalian bisa ngomong kepadaku husnudzon, tapi hatinya ada yang tahu gitu maksudnya. Maka disini katakan ya tamakkan min ighwa'i, bisa aja itu setan bisik-bisikin, biar kata cuma dikit, bisik-bisikin, nyesat-nyesatin, apalagi terhadap Rasulullah. Bisa aja tuh setan menyesatkan kita. Wa inni khasyitu ay yuqdhafa fi qulubihim syarran, dan aku takut setan
menggoda kalian. Jadi Nabi tahu, ya mungkin ada dalam dua hati orang ini sedikit perasaan kayak gitu, makanya Nabi tegur. Ya, Nabi juga mengatakan, aku tidak buruk sangka kepada kalian berdua, tapi ketahuilah sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia sesuai peredaran darah kita. Jadi maknanya bisa saja, karena ada terus tuh setan selama darah kita masih ada mengalir, bisa aja setan godain kita. Itu. Wa inni khasyitu ayyuqdhafa fil maut. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqfina ma qam ilahi. Ya mudah-mudahan sampai di sini ya, karena saya ada juga undangan yang nggak bisa ditolak ya. Jadi orangnya maksa mengundang dari jamaah kita juga ke Jati Padang, saya langsung berangkat ya. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari tentang syubhat, tinggalkan yang syubhat, karena itu bagian daripada kesempurnaan agama kita, kesempurnaan kehormatan kita ya, insyaallah. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah.